Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita kembali untuk masuk dalam pendalaman Alkitab di Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Matius pasal 5 ayat yang ke-8, kita membaca bersama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam bahasa Ibrani, kata kudus bisa disebut kados, yang artinya terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Itu kudus. Berbicara tentang hidup kudus di dalam Tuhan berarti berbicara mengenai hal-hal yang mestinya dipisahkan dari kehidupan kita ketika kita sungguh berurusan dengan Tuhan. Memisahkan diri dengan perjuangan yang keras. Tanpa disertai dengan perjuangan, maka kita pun tidak bisa memisahkan diri dari sesuatu yang mencemari kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kekudusan, yang kita harus terpisah dari sesuatu yang cemar. Maka hidup kudus itu artinya terpisah dari kondisi yang cemar. Terpisah dari kondisi yang bukan kondisinya Tuhan. Terpisah dari situasi, terpisah dari ruangan yang bukan ruangannya Tuhan. Terpisah dari keadaan yang bukan keadaannya Tuhan. Terpisah dari pikiran-pikiran yang bukan pikiran Kristus. Terpisah dari tindakan-tindakan yang bukan tindakan Tuhan. Itu kudus. Memisahkan diri, mengasingkan diri, mengisolasi diri dari tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Itu kudus, Pak. Maka menjadi catatan pentingnya, hidup kudus ini mutlak untuk menjadi pola hidup kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini menjadi sikap yang mutlak. Tidak bisa dibantah, tidak bisa diperdebatkan, tetapi menjadi satu syarat mutlak untuk kita bertemu dengan Tuhan. Hidup kudus artinya juga hidup berbeda dengan dunia. Hidup tidak cemar dan menjauhi kejahatan. Itu kudus, Pak. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah, orang-orang percaya yang berurusan dengan Tuhan, tetapi sikap dan seluruh pola kehidupan kita belum memperhatikan kita sedang hidup dalam kondisi apa, kita sedang dalam ruangan bagaimana, maka itu orang tidak memperkarakan dirinya. Orang yang masih suka melakukan kejahatan tidak mungkin hidup dalam kekudusan. Orang yang masih berkata sembarangan, bersikap sesuka hati, menuturkan kata kalimat yang senonoh, sembrono, itu orang yang tidak mungkin hidup di dalam kekudusan. Maka untuk masuk dalam suasana kudus, masuk dalam suasana kekudusan Tuhan, itu mestinya mengosongkan diri dari segala kegiatan dan aktivitas yang menyakiti hati Tuhan. Dan ini perjuangan. Tidak mudah untuk meraih hal ini. Tetapi juga tidak mustahil. Amin. Tidak mudah mencapai hidup kudus. Tetapi juga ini bukan menjadi sesuatu yang mustahil. Sebab Yesus juga sampaikan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab Tuhan Allah juga sudah sampaikan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini mengartikan, mengisyaratkan bahwa kekudusan itu bisa diraih
bisa dicapai, bisa dibangun, bisa dirajut. Sebab ini perintah. Yang pasti sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan adalah satu hal yang bisa kita lakukan. Tidak mungkin tidak. Kalau ini tidak bisa dilakukan, kalau hidup kudus tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa dipraktekkan oleh orang-orang percaya, maka Tuhan sepertinya sedang memberikan pelajaran yang tak mungkin bisa kita pelajari, yang tak mungkin bisa kita lakukan. Maka secara logika Bapak Ibu Saudara dan dengan iman, mesti kita memahami bahwa hidup kudus itu adalah satu pelajaran yang bisa kita pelajari. Satu kondisi yang bisa kita masuk ke dalamnya. Yang punya anak coba dikondisikan anaknya ya. Supaya ndak ini sambil digendong juga bisa Mak Grisel ya. Hidup kudus berarti hidup terpisah dari segala sesuatu yang bentuk dosa. Hidup kudus itu terpisah dari dunia. Maka seperti di dalam Yakobus kita membaca, sehingga kita mengerti sikap-sikap yang menyakiti hati Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan, kita mengerti Pak. Yakobus pasal keempat ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Barang siapa bersahabat dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Maka orang-orang yang bersahabat dengan dunia dan kesenangannya, itu adalah orang yang bermusuhan dengan Allah. Maka kudus itu artinya keluar dari kehidupan dunia dan kesenangannya. Kita harus terrekrut keluar dari kondisi dunia yang sebenarnya. Tetapi dalam artinya kita mesti tidak berpikir bahwa keluar dari dunia ini kita harus mati. Keluar dari dunia artinya dari cengkeraman, dari kesenangan, dari keinginan, dari keterpurukan, dari kejahatan dunia. Dan tentu kita menjadi pribadi yang berbeda. Tidak serupa dengan dunia. Ini menjadi syarat mutlak untuk ketemu dengan Tuhan. Tanpa sikap kudus, tanpa hidup kudus kita tidak bertemu dengan Tuhan. Kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Orang yang bersahabat dengan dunia tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan. Sebab Yakobus juga berkata bahwa orang yang bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang yang masih serupa dengan dunia, orang yang masih menikmati kesenangan dunia yang itu menyakiti hati Tuhan, maka itu menjadikan dirinya musuh Allah. Menikmati dunia Bapak Ibu Saudara, itu artinya kita masih hidup di dalam kejahatan yang ada di dunia ini. Kalau menikmati dunia bisa saja kita berpikir seperti kita berekreasi di sebuah tempat, panorama yang hijau, panorama yang indah, pemandangan yang indah, berdestinasi ke sebuah tempat berpariwisata atau berwisata di sebuah tempat yang pemandangannya begitu indah, kita bisa menikmati. Itu keindahan dunia. Tetapi maksud dari keindahan dunia ini adalah sesuatu yang kita lakukan itu menyenangkan pikiran dan perasaan kita, tetapi justru menyakiti hati Tuhan. Mesti kita keluar dari kondisi ini. Haleluya. Itu artinya berbeda dengan dunia. Yang selalu saya sampaikan, mestinya kita mempertimbangkan, memikirkan pikiran dan perasaan Allah. Jangan sampai kita melakukan yang kita senangi tapi justru menyakiti hati Tuhan. Ada keindahan-keindahan dunia yang kita lakukan, kita senang, tapi itu menyakiti hati Tuhan. Maka mesti kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi filter, yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, yang menjadi pelita. Sehingga apa saja yang kita nikmati dunia ini, sehingga apapun yang kita lakukan, yang kita nikmati di dunia ini, jangan sampai itu melukai hati Tuhan. Kalau saudara punya uang, pergi shopping, yang itu shopping sesuai dengan kebutuhan kita, silakan. Tidak ada masalah.
Tapi jangan sampai shoppingmu itu membuatmu puas. Berbelanja maksudnya, berbelanja ke mall boleh. Tapi kalau ada pikiran dan perasaan kita bagaimana kita memuaskan diri sehingga kita melakukan itu juga kita masih sama seperti dunia. Kalau kita merasa bahwa pergi ke mall itu untuk membahagiakan kita, memanjakan diri kita, itu kita masih serupa dengan dunia. Sebab kepuasan dan kebahagiaan kita masih terletak pada kondisi itu. Mestinya kebahagiaan dan kepuasan kita itu terletak ketika kita berhasil membahagiakan hati Tuhan. Itu kita berjuang untuk hidup dalam hadiratnya Tuhan. Kita berjuang hidup dalam kekudusan. Yang kita terasingkan dari sikap-sikap dunia yang jahat ini. Kita harus berbeda. Sebab orang yang bersahabat dengan dunia itu menjadikan dirinya musuh Allah. Maka orang-orang demikian tidak mungkin hidup dalam kekudusan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 kita buka. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 terus. Demikian teman-teman, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Maka kekudusan itu adalah hidup yang bergaul dengan Tuhan. Hidup yang berjalan dengan Tuhan. Hidup yang berkompromi dengan Tuhan. Hidup yang berdiskusi dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatat di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Orang-orang yang hidupnya cemar, orang-orang yang masih suka melakukan kejahatan, ini orang tidak akan mungkin bertemu dengan Tuhan. Sebab menjadi hal mutlak adalah tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Satu-satunya menjadi sikap mutlaknya adalah kita hidup kudus sehingga kita bertemu dengan Tuhan. Tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Maka ini disebut menjadi sebuah perjuangan. Untuk meraih hidup kudus itu perjuangan, Pak. Untuk berbeda dengan dunia itu juga merupakan perjuangan. Yang kita sulit meraihnya tetapi juga tidak menjadi hal mustahil. Kejarlah kekudusan, itu membutuhkan energi. Itu membutuhkan upaya. Itu membutuhkan usaha. Itu membutuhkan bayar harga. Kejarlah kekudusan. Raihlah keberhasilan, raihlah mahkota, raihlah kesuksesan. Itu ada perjuangan di dalamnya. Maka lagu yang kita nyanyikan tadi, garap hatiku Tuhan. Marilah berjuang. Terus Tuhan pasti tolong. Garap hatiku Tuhan, melakukan inginmu setiap hari. Itu pergumulanku. Tidak mustahil sebab Tuhan pasti tolong. Tuhan akan menggarap kita menjadi seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan pasti menolong. Waktu saya ciptakan lagu ini, Bu Gembala ngomong begini. Ini ayah masih ciptakan lirik juga supaya Tuhan menolong katanya. Saya ngomong begini, itu tentang kekudusan. Tapi dengan kita serius dan sungguh, Tuhan pasti tolong. Sebab keinginan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang menjadi perjuangan kita setiap hari. Amin. Bukan hubungan transaksional, kita punya masalah lalu kita bermohon supaya Tuhan tolong. Boleh Pak, tapi itu bukan tujuan kita. Tetapi mestinya kita mengerti dan memahami bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Itu mestinya kita mengasingkan dari dunia ini dan kita memerlukan penggarapan Tuhan untuk memampukan kita, menolong kita dalam meraih kekudusan itu, Bapak Ibu Saudara. Dalam mencapai hidup kudus itu. Ini tidak sesuatu yang murahan. Maka kita mencatat, kita mesti mengejar. Sebab ini sesuatu yang bukan murahan. Nah kalau kita ingin membeli kerupuk Pak, hanya membutuhkan uang sedikit. Bayar harga, ya bayar harga juga tetapi sedikit. Tetapi di antara kita kalau berkeinginan untuk meraih atau mendapatkan
sebutir mutiara itu memerlukan perjuangan. Mesti kita bayar harga cukup mahal. Orang-orang yang tidak punya uang tak mampu beli mutiara. Orang-orang yang tidak berkondisi baik dalam hal ekonomi tidak mungkin bisa beli mutiara. Maka mesti mereka punya ekonomi baik, punya uang, bisa beli mutiara. Tetapi tidak dengan kekudusan. Kekudusan hanya bisa diraih oleh orang-orang yang serius berurusan dengan Tuhan. Mereka tidak memandang dan tidak disyaratkan harus orang-orang yang punya uang. Tetapi menjadi syarat untuk meraih kesucian itu adalah keseriusan hati untuk Tuhan menggarap hati dan pikiran kita, menggarap seluruh kehidupan kita, menolong dan menuntun langkah-langkah kita untuk meraih kesucian itu. Sebab itu bukan sesuatu yang murahan, lebih dari emas dan perak dan permata. Kalau untuk meraih sebuah atau sebutir permata dibutuhkan ada banyak uang. Maka orang-orang miskin tidak bisa meraih, tidak bisa mendapat sebutir mutiara. Tetapi dengan kekudusan yang menjadi puncak pencapaian kita, hanya orang-orang yang serius berurusan dengan Tuhan, yang Tuhan pasti menolong untuk kita bisa meraih hal itu. Amin. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ini clear ini. Orang-orang yang hidup dalam kecemaran, orang-orang hidup di dalam kondisi di luar dari hadirat Allah, ini orang yang tidak mungkin bertemu dengan Tuhan. Di dalam Mazmur, saudara, kita membuka Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ya. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat kedua, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Amin. Amin. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh berdiam, yang boleh menjadi penghuni di dalam kerajaan Allah? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Daud berdiskusi, berdoa, melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga dia bertanya, siapa yang bisa menumpang dalam kemahmu? Siapa yang bisa berdiam diri di dalam kerajaan Allah? Siapa yang bertemu, yang bisa bertemu dengan Bapa? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela. Hanya orang-orang yang tidak melakukan kejahatan, orang yang berjuang untuk tidak melakukan kejahatan, orang yang serius berurusan dengan Tuhan, orang yang memperkarakan dirinya untuk berkenan di hadapan Tuhan setiap hari, ini orang-orang yang layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Maka kalau setiap hari kita tidak memiliki perjuangan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, itu tanda kita sedang tidak serius berurusan dengan Tuhan. Itu tanda kita sedang tidak serius memuji menyenangkan hati Tuhan. Itu tanda kita tidak serius sebagai orang-orang yang beriman. Ini perjuangan setiap hari. Berkali-kali saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perjuangan setiap hari. Amin. Perjuangan tanpa periodik. Perjuangan setiap hari. Saya suka sekali dengan lagu itu. Coba nyanyikan lagi, Pram. Coba nyanyikan, Bang. Ambil gitarnya. Sehingga Bapak Ibu mengerti. Marilah kita berjuang. Saya akan memberikan pengertian tentang pujian ini. Dari awal, saudara, kita nyanyikan. Dari awal. Sadarlah, hai jiwaku. Bangun, hai jiwaku. Kita mau bangun. Sudah saatnya memeriksa batinmu. Cek batinmu, saudara, Bapak Ibu. Sudah saatnya.
sampai terlambat. Mestinya kita mengejar kekudusan itu. Mestinya dari dulu kita koreksi. Mestinya dari dulu kita perbaiki, Bapak Ibu Saudara. Sikap kita, perilaku kita di hadapan Tuhan, mestinya dari dulu kita perbaiki. Ini artinya kita sedang mengejar kekudusan. Marilah kita berjuang, sedang mengejar perkenanan Tuhan. Percaya kita bahwa Tuhan pasti menolongmu. Amin. Garap hatiku Tuhan. Garap hatiku Tuhan. Melakukan inginnya Tuhan, kehendaknya Tuhan, maunya Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, setiap hari. Haleluya. Setiap hari itu pergumulanku. Ngapain Pak? Melakukan keinginan Tuhan. Haleluya. Ini pergumulan setiap hari. Maka kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah dan kesulitan hidup dan engkau berkata aku punya banyak pergumulan, itu salah Pak. Pergumulanmu bukan tentang kesulitan hidup yang sedang engkau hadapi. Pergumulanmu bukan tentang anakmu sedang sakit. Pergumulanmu bukan tentang apa yang engkau raih tetapi tidak bisa teraih sesuai dengan pikiranmu. Pergumulanmu bukan tentang bisnismu yang sedang bangkrut. Pergumulanmu bukan tentang suamimu yang masih jahat. Tapi pergumulanmu bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, dan itu periodiknya setiap hari. Haleluya. Itu pergumulan orang percaya. Sebab kesulitan dan masalah hidup itu semua orang ditimpa, semua orang mendapat hal yang serupa. Setiap orang pasti disertai dengan banyak kesulitan dan juga masalah-masalah kehidupan. Tetapi orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan tidak akan terfokus dalam kondisi itu. Tetapi yang menjadi sikap kefokusan kita adalah bagaimana melakukan inginnya Tuhan. Ini sesuatu yang sulit tetapi tidak mustahil. Ini sesuatu yang sulit tetapi sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa kita raih, pasti bisa kita meraih. Maka kita mestinya memberikan hati kita digarap oleh Tuhan setiap hari. Ada kondisi di mana kita masih melakukan dosa dan kita sulit terlepas dari hal itu, Roh Kudus pasti tolong. Kalau kita punya keseriusan untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Dari kegiatan-kegiatan yang najis di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menolong. Maka perkarakan dirimu dalam hal itu. Amin. Apa perbuatan dosa atau apa perilaku buruk kita yang orang lain tidak tahu? Tuhan tahu, kita sedang melakukan sesuatu yang najis di hadapan Tuhan, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dengan melakukan itu penuh dengan perjuangan dan penuntunan Roh Kudus, itu akan membuat kita bisa memiliki hidup kudus di hadapan Tuhan. Dari tutur kata kita, pikiran kita, apa saja yang kita sedang pikirkan, apa saja yang kita inginkan, itu harus terkondisi kudus di hadapan Tuhan. Sebab kapan saja bisa kita selesai tanpa ada persiapan yang matang, maka kita tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Mestinya ini menjadi perjuangan kita setiap hari. Ini kalimat akan saya sampaikan terus setiap hari Pak, bukan sesekali. Haleluya. Maka seperti Musa satu ketika dia diperintahkan oleh Tuhan Allah, Elohim Yahweh, untuk pergi ke negeri Mesir, melepaskan orang-orang Israel yang dalam perbudakan. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan di sebuah semak duri yang belukar, Tuhan ngomong, lepaskan kasutmu, sebab ini tempat kudusnya Tuhan. Lepaskan, tanggalkan kesalahan-kesalahanmu, pelanggaranmu, hidupmu yang najis, hidupmu yang kotor, lepaskan. Sebab tanah ini tanah yang kudus. Sebab kudus dengan najis tidak akan pernah bersatu. Tuhan Allah yang kudus, kita yang najis tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan, tidak akan pernah menyatu.
Maka dunia ini menjadi satu tempat kita untuk memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga satu hari kelak kita meninggal, kita pasti bertemu dengan Tuhan. Sebab kita memiliki sikap hati yang kudus. Haleluya. Ini syaratnya, Pak. Anugerah Allah telah menyelamatkan orang-orang percaya. Anugerah Allah telah menyelamatkan. Karunia keselamatan telah diberikan kepada kita. Tetapi jangan lupa bahwa mestinya kita melakukan perjuangan untuk bagaimana hidup kudus di hadapan Tuhan. Memberikan pengawasan terhadap pikiran dan perasaan kita. Memberikan pengawasan kepada setiap tindakan kita. Jangan sampai kita melakukan hal ini dan hal itu sesuai dengan hati dan pikiran kita. Tidak mempertimbangkan pikiran dan perasaan Tuhan. Maka ini sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Mari kita berjuang Bapak Ibu Saudara. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat ketiga. Efesus pasal 5 ayat ketiga. Pelan-pelan bacanya ya, rapi bacanya, rapi. Terus Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran. nah ini sesuatu yang najis Pak, perhatikan. Sesuatu yang najis yang Tuhan tidak kenan untuk kita lakukan. Terus percabulan dan rupa-rupa kecemaran. Terus Atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh di tengah-tengah kehidupan orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Percabulan, rupa-rupa kecemaran, banyak hal saudara. Demikian juga perkataan yang kotor. Perhatikan di sana ayat selanjutnya. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Maka kalau ada anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa dia adalah anak Tuhan, tapi tutur kata kalimat yang keluar dari mulutnya masih kosong, sembrono. Kosong artinya tidak punya tujuan. Kosong artinya tidak ternikmati oleh Tuhan. Setiap kata kalimat yang kita keluarkan oleh mulut ini, itu menjadi kosong. Kita ngomong kosong, gak ada artinya, gak ada maknanya, justru menyakiti Tuhan. Maka hendaknya ini dijauhkan dari orang-orang kudusnya Tuhan. Kalau kita masih berkata-kata kotor, berkata-kata kosong atau berkata-kata sembrono, ini orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal. Perhatikan. Saya tidak terlalu bahas tentang bagaimana orang sundal, saudara Bapak Ibu. Tetapi secara garis besar kita pasti memahami hal itu. Tidak ada orang-orang sundal, tidak ada orang cemar atau orang serakah, artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Orang-orang cemar tidak ditemukan di dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang hidup sembarangan tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Orang-orang yang berkata senonoh, yang tidak memperhatikan kata kalimat yang keluar dari mulutnya, maka orang-orang demikian tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Berapa sering kita masih mengucapkan sesuatu yang najis? Bapak Ibu Saudara, najis ini bukan saja ada hubungan laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Sebenarnya itu najis juga, sangat najis. Jangan berpikir kalau kita tidak punya hubungan dengan perempuan di luar istri kita, lalu kita berkata kita hidup kudus. Dengan berkata kotor, berkata kosong yang tidak ada maknanya, yang justru menyakiti sesama kita, itu juga najis. Dengan berkata yang tidak ada maksud untuk menyenangkan hati Tuhan, itu najis. Dengan berkata yang tidak ada maknanya untuk menampilkan bahwa kita anak Kristus, anak Tuhan, itu juga najis. Menjelek-jelekan tetangga saudara, tidak harus berkata asu gue, atau berkata mengeluarkan apa sih nama-nama kebun binatang. Hanya menjelekkan orang-orang yang tidak semestinya kita lakukan, itu juga najis. Gosipin orang itu najis. Itu kata-kata kosong, sembrono. Apalagi fitnah orang tuh, itu najis. Yang beginian gak ketemu sama Tuhan. Tidak akan bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Haleluya. Yang masih menjelek-jelekkan temannya, ini masih najis.
Kalau dimarahi bosnya, pimpinannya, dia marah itu menggerutu di dalam hatinya, itu najis. Yang masih dimarahi orang tuanya, dia melawan di dalam hatinya, itu juga masih najis. Yang beginian gak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Yang kalau ada mungkin di antara kita sedang berkendaraan, ada orang yang ingin menyenggol atau menyerempet kita, lalu kita keluarkan kata kalimat yang tidak semestinya, kurang ajar kau, dengan amarah kita yang kita menganggap kita ingin disenggol atau kita mau disenggol, itu juga kata kalimat yang najis. Tak mungkin ketemu dengan Tuhan orang-orang demikian, Bapak Ibu Saudara. Yang kita juga sebagai menantu, direpetin, dimarahi oleh mertua kita, kita masih menggondok, kita masih ngedumel, kita masih amarah di dalam hati, itu najis, Pak. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau itu nasihat, kita nikmati, amin. Kalau itu teguran, kita nikmati, amin. Kalau itu juga justru cacian dan makian, juga kita menikmati. Tidak membalasnya, tetapi mendoakannya, tetap memberikan hal terbaik dan menunjukkan kasih kita untuk tetap mengasihi mereka yang menyakiti hati kita. Amin. Maka mestinya kita harus terhindar dari kondisi ini, sehingga kita menjadi penghuni kemahnya Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam kudusnya, ke dalam gunung kudusnya Tuhan. Sehingga kita masuk dalam tanah perjanjian itu, saudara, Bapak Ibu. Masih ada di antara kita yang menggerutu ya namanya, atau mengumpat di dalam hati kita waktu dimarahi. Kalau masih ada, itu najis, Pak. Kita mau bertobat, amin. Mungkin selama ini kita nggak sadar, tapi kebenaran firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, memberitahukan bahwa itu najis. Waktu pendeta di sini kasih khotbah, kena sama kita, lalu kita ngomong begini, namanya pakai hidup pendeta, itu masih najis. Harus kita menikmati. Kalau ini semisal sedang menegur kita, kita syukuri. Haleluya. Anak-anak muda yang masih dimarahi sama pimpinannya, yang masih diomeli, kalau diomeli karena kerjamu gak bagus, ini makin kurang ajar kau. Kalau tadi diomeli waktu kamu melakukan sesuatu yang baik, tetap juga masih diomeli, mengumpat saja, atau melawan di dalam hati, justru memaki-maki di dalam hati, itu juga tidak baik, itu najis. Apalagi udah pekerjaanmu jelek, berantakan, dimarahi, ngedumel lagi nih, tidak tahu diri orang seperti ini. Masih ada yang suka ngedumel, kok tegang sekali nih. Willy masih mau melawan orang tua. Kalau di dalam hati masih mau melawan orang tua, itu najis. Tidak ketemu dengan Tuhan nanti. Istri yang masih suka dimarahi suami, ngedumel dalam hati, itu juga nggak ketemu sama Tuhan di kerajaan Allah. Maka sejak hari ini kita perbaiki diri kita. Suami juga yang dikasih nasihat sama istri juga masih ngedumel, menjadi perjuangan juga. Karena orang-orang najis nggak mungkin ketemu dengan Tuhan yang kudus. Anggota SBY yang kalau saya marahi karena kesalahannya, maki-maki saya di dalam hatimu, kau mati gak masuk surga. Kalau masuk surga ya enak kali, saya pun mau seperti Anda. Tahu gak, waktu kita ngedumel, waktu kita marah di dalam hati, itu kesenangan simbolis. Itu artinya kita masih terkondisi sama seperti dunia. Tapi sebagai orang-orangnya kudus, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kita mengasingkan diri dari perbuatan-perbuatan itu. Amin. Itu perbuatan yang sering masih kita lakukan. Ngedumel, marah, gak suka kita dinasihati. Itu nasihat baik, teguran baik, didikan Tuhan, tapi gak suka kita, sehingga kita marah. Itu najis. Jangan berpikir berzina dengan istri orang lain itu sebuah kenajisan. Itu benar.
Tapi yang sangat rentan sekali sering terjadi dalam kehidupan kita itu adalah hal-hal yang membuat kita sering melawan dengan nasihat-nasihat orang-orang terdekat kita. Itu najis. Maka mestinya kita berjuang untuk meraih kekudusan itu. Haleluya. Di dalam Korintus pasal 6 ayat yang ke-11. Di dalam Korintus pasal 6 ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, dikuduskan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam roh Allah kita. Banyak orang mengira bahwa perbuatan baik seperti rajin berpuasa, rajin berdoa dan menjauh dosa dapat hidup kudus. Tidak hanya seperti itu, saudara. Tetapi yang menyuci kuduskan kita adalah darah Kristus. Amin. Kalau kita menerima, mengakui kuasa kematian Kristus, kuasa darah Kristus, itu yang menguduskan kita. Bukan berarti karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, lalu kemudian kita masih sembarangan berbuat ini dan itu. Tetapi mestinya kita memiliki pemahaman, menjaga diri, menjaga sikap, menjaga pikiran dan karakter kita setiap hari. Jangan sampai berbuat sesuatu yang cemar. Amin. Kekudusan bisa diraih dengan penuntunan Roh Kudus. Yang menguduskan kita darah Yesus, yang membasuh kita darah Kristus. Haleluya. Wah, ngamodok. Pak Grisel udah berat kali matanya, si Daput juga. Padahal lepas nanti dari ibadah ini segar semua itu. Saya lama-lamakan ini. Goyangkan terus lututmu, goyangkan terus tanganmu, pikiranmu. Kalau ada ular di sampingmu, Daput, kira-kira kau tetap ngantuk atau hilang ngantukmu? Kalau ada ular di samping kobra, hilang ngantukmu? Ini kebenaran firman Tuhan lebih dari kobra ini. Pedang bermata dua yang bisa menusuk, memisahkan sumsum, memisahkan sumsum dari tulang, memisahkan roh, jiwa dari tubuhmu. Lebih dari kobra ini. Benar nggak, Andre? 3 hari kau nggak tidur, tiba-tiba ada kobra di sampingmu, masih tidur? Masih nggak? Begini kan, agak sempoyongan, udah ngantuk. Tiba-tiba kita lihat kobra, masih ngantuk. Kita ngomong begini, nggak apa-apa kok, tidur aja. Ngomong gitu. Firman Allah lebih dari kobra yang bisa mematikan dosamu maksudnya. Amin. Mari kita serius. Ya begini aja lah, ditahan-tahan. Pikirannya dimasukin dulu lah, dihayatilah karakter kita, dihayati perilaku-perilaku kita. Kalau nggak dihayati kita merasa benar. Sudah kudus kita? Sudah kudus? Belum? Berarti kalau mati ke neraka lah ini. Baik itu kan? Anggap sekudus itu pe. Alana itu kau tuata tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Terus waktu berjuang belum dapat nih. Waktu berjuang belum dapat, mati. Ketemu Tuhan tidak? Pak Grisel? Ketemu Tuhan enggak? Pak Grisel? Ketemu Tuhan enggak? Saya enggak pandai menggambar. Cungkring kali ya. Ini keadaan kehidupan manusia pada normalnya. Pencapaiannya selalu merata, saudara. Dan ini tingkat kekudusan yang bisa diraih dengan berjuang. Kalau kita sampai ke sini, pasti ketemu Tuhan.
pertanyaannya, kalau di sini bagaimana? Karena Ibu Gembala tadi masih berjuang. Lalu mati di sini. Ketemu dengan Tuhan atau tidak? Ketemu lah, udah naik. Bukan di sini lagi. Ini manusia normal, saudara Bapak Ibu. Yang pikirannya ya sudah rata-rata saja. Kalau kecepatan di mobil saudara dari 0 km per jam sampai 1, kita katakanlah kalau di mobil 10 ya, atau 20 ya dasarnya. Kilometer pertamanya 10 apa 20? Saya juga tiap hari bawa mobil nggak perhatikan. Yang tertulis 20 kan? 20 tertulis. 20 km saudara. Lalu berapa lagi? 40. Baru 60 sampai 200 mobil Innova ya, kilometer per jam. Waktu kita mulai 1 km per jam, kecepatan kita, jalan nggak mobil dalam keadaan rata? Jalan nggak? Dalam keadaan rata begini, mobil jalan nggak? Mau dia santai 5 km per jam jalannya begini, jalan itu karena rata keadaannya, rata. Mau digas nggak digas jalan. Hebatnya lagi sekarang kalau mobil tanpa digas, kalau dalam keadaan jalan rata begini, tanpa digas, perhatikan, tanpa jalan nggak? Jalan. Ada gunung sedikit, mulai dia stop. Nah gambarannya untuk kita mencapai kenikmatan dunia itu rata. Iblis janjikan banyak kemudahan-kemudahan. Maka kalau orang Kristen bertuhan untuk mencari kemudahan, itu siasat iblis. Yang keinginannya mau rata. Ngerti maksudnya? Mau rata, ini keinginan manusia pada normalnya, mau rata. Kalau gunung-gunung, waktu dia mau gunung-gunung begini, dia doa sama Tuhan. Tuhan ada gunung. Makanya ada lagu begini, dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan nih, gunung-gunung pencobaan, terus kesusahan, dengan imanku semua berlalu. Saya nggak tahu nih pesan dari si pemberi lirik atau pesan dari pencipta lagu. Kalau ujungnya hanya untuk mahkota kemuliaan di bumi, dengan imanku ku hadapi semua gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, yang versi untuk kita meraih keberhasilan di bumi, ini belum benar. Masih normal. Paham maksudnya Pak? Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, dengan imanku, dengan berdoa, semua berlalu. Kalau masih puncaknya di sini, masih rata, yang kita menginginkan kemudahan-kemudahan itu, ini belum anak Tuhan. Belum menyembah Yesus yang benar. Maka mesti seperti apa? Kalau dia berkata tujuannya gunung-gunung pencobaan, yang pencobaan selalu merekrut kita kepada sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, dan perjuangan kita adalah bagaimana supaya hidup kudus, itu hebat. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, tapi kita bertahan dan menyadari mesti aku hidup kudus, itu hebat. Ada kesusahan-kesusahan yang dia berpikir bagaimana supaya Tuhan tolong aku untuk aku bisa hidup kudus, ini hebat. Maka dia akan ke sini. Nah, kalau kita berpikir dari manusia normal untuk mau meraih puncak kekudusan tadi, saudara, masih jalan 0,5 km per jam, dia tanpa digas tidak bisa. Karena sudah gundukan. Meraih kekudusan Tuhan harus ada gundukan, mesti gundukan. Kapan gundukannya? Setiap hari gundukannya. Tidak ada jeda. Ini tidak bisa begini. Sekalipun pada prinsipnya perilaku kita sering begitu. Sudah naik, turun. Benar nggak? Sudah naik, turun. Maka itu dibutuhkan kilometer per jam yang begitu drastis kita tekan terus. Kalau kita nggak tekan, mobil mundur. Ini perjuangan setiap hari. Nah, waktu kita punya tenaga, punya kekuatan di 20 km per jam, kita mulai lemah. Mungkin habis bensinnya,
Di situ ada nutrisi yang dari penuntunan Roh Kudus. Kita mati, nggak sampai puncak nih. Kita mati. Pertanyaannya, masihkah kita bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan? Ini pertanyaannya. Kembali lagi saudara, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat ke-11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita berkeadaan normal dan kita ingin meraih kesucian Tuhan, itu Tuhan Allah telah kuduskan. Haleluya. Nah, kalau pertanyaannya, saudara hari ini kudus atau tidak? Hah? Oh, berarti nggak cocok dong dengan 1 Korintus pasal 6. Coba bacakan Pram. 1 Korintus pasal 6 ayat 11 terus. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Dulu, ini normal, dalam keadaan normal dahulu terus. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Nah, Yesus Kristus. dikuduskan, dibenarkan itu sebab memberikan. Diri. Nah, memberikan diri maka dikuduskan. Kalau nggak diberikan, nggak percaya kepada Kristus, juga kita nggak menjadi kudus. Mesti kita memberikan diri, kita percaya, itu artinya. Waktu kita percaya bahwa kita telah dikuduskan oleh darah Kristus, maka kita mulai tekan gas. Mati. Kita telah dikuduskan, maka kita tetap bertemu dengan Tuhan. Amin. Makanya Musa dalam tanah perjanjian dia nggak ketemu, Pak. Dia masih di sini. Ibrani mencatat Musa itu hanya melihat-lihat saja, betul enggak, Pak? Dia melihat tanah perjanjian itu. Enggak masuk secara fisik ya. Enggak masuk dia. Enggak mampu, tekanan gasnya Musa enggak mampu. Udah loyo dia. Ada ketidaktaatannya dalam perintah-perintah Tuhan. Maka orang-orang yang mampu meraih hal ini, saudara, adalah orang-orang yang serius berurusan dengan Tuhan. Kalau tidak masuk. Bukan berarti kalau saya bilang di sini aja masih tahap normal, masih 0,5 lalu mati masuk surga. Bukan berarti kita ya sudahlah 0,5% aja deh. Gak usah sampai ke 100%. Toh mati juga masuk surga. Enggak itu maksudnya. Jadi Musa tadi masuk kerajaan Allah. Iya, dalam perjanjian dia, dalam tanah perjanjian tanah Kanan nggak ketemu, tapi masuk dalam kerajaan Allah. Dia masih tahap pertengahan. Kita telah kudus, amin. Kita telah dibersihkan. Tetapi untuk mempertahankan kebersihan dan kekudusan yang telah Tuhan berikan, mesti ada perjuangan untuk meraih Tuhan. Tanpa kekudusan, tanpa hidup kudus, nggak ketemu dengan Tuhan. Jauh nggak, saudara? Tuhan di atas ini, kita di bawah. Enak kali bisa lompat terbang dengan darah Kristus. Kalau nggak disertai dengan perjuangan, ada bayar harga. Kalau saya ngomong begini, lalu mutiara dalam keadaan bawah atau atas? Mutiara yang paling berharga di bumi ini apa? Kita anggaplah mutiara. Itu masih di bawah ini. Keberhasilan itu masih di bawah. Betul tidak? Masih di bawah nih. Kita capek pun ini nggak nyampe ke atas. Maka saya sampaikan waktu di hari apa ya? Di hari Selasa ya. Ini kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik apa itu? Bakwan, goreng, sendok. Pak Risa ini langsung tahu itu. Ini fisik, goreng, mie goma, saksa, DLL. Banyak enggak? Sampai enggak tahu ini, enggak terbatas. Untuk batinnya itu apa? Rohani. Kebutuhan rohani hanya satu. Siapa? Satu tok aja. Beribu-ribu banding satu. Ini boleh kita raih, Pak. Makan minum mesti begitu. Tapi sering orang Kristen justru lupa dalam hal batinnya ini. Nah, kalau kita nggak meraih Tuhan, tidak mengkonsumsi Tuhan, kapan pun tidak akan bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Maka ini menjadi perjuangan setiap hari. Amin. Perjuangan setiap hari. Kebutuhan kita banyak sekali nih ya.
Makanya Ibu Tukatoro bangun jam 5, jam 6 untuk meraih ini. Betul enggak, Bu? Betul. Saya juga begitu. Bangun jam 6, jam 7, jam 9 berangkat dari rumah. Ini yang mau dicari. Pertanyaannya, sudahkah kita mencek ini setiap hari? Jangan cuma hari Selasa, apalagi Kamis, Jumat, Sabtu untuk mudah-mudi, dan Minggu. Lalu merasa puas. Ini bisa nggak? Cuman hari Selasa kita makan, Rabu nggak makan, nggak minum, Kamis makan lagi, Jumat makan, tapi makannya cuma 1 jam saat pertemuan ibadah ya. Minumnya juga demikian. Kita mungkin hidup, tapi 1 bulan Ibu Gembala ini mungkin udah kurus. Itu mungkin rahasia untuk diet. Nah, untuk bertemu dengan Tuhan harus konsumsi Tuhan, harus konsumsi kebenarannya setiap hari. Kalau tidak kita kurus. Yuk mari kita berjuang, amin. Elkia juga si Une mau cari ini kan? Benar nggak? Tapi orang yang mencari Tuhan pasti mencari ini. Amin. Orang yang mencari ini tidak mungkin, belum tentu mencari Tuhan. Orang yang fokus belum tentu fokus ke Tuhan. Tapi orang yang fokus ke Tuhan pasti juga mencari makanannya. Gak mungkin dia mati konyol makan Tuhan lalu gak kerja. Haleluya. Orang yang serius ingin meraih kebutuhan fisik belum tentu mencari Tuhan. Tapi orang yang mencari Tuhan pasti dia mencukupi segala keperluannya dengan kemampuan-kemampuan yang dia miliki. Tidak mungkin malas dia. Makanya kuncinya di sini. Kalau kita sudah raih Tuhan, berjuang untuk Tuhan, ini mah mudah ini. Tapi kalau kita raih ini, bisa lupa ini. Kalau kita meraih Tuhan, ini nggak lupa. Haleluya. Maka kita mau raihnya apa raih ini? Batinnya atau fisik? Orang yang selalu evaluasi batinnya, untuk fisiknya mah mudah. Kalaupun makan gulamo kita ngomong puji Tuhan, amin. Kalaupun makan gulamo puji Tuhan sebab apa? Batinnya kita sudah tercukupi. Tapi orang yang batinnya tidak tercukupi, walaupun ini banyak yang dia punya tercukupi, tapi kosong. Tidak ada Tuhan di dalamnya. Suatu ketika mati, Tuhan akan melihat ada rohku nggak di situ. Kalau nggak ada, nggak ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Jadi cek batinmu sejak hari ini ya. Dulu ku perbaiki. Maunya dari dulu kita perbaiki, bukan hari ini. Saya sampaikan ke pemuda-pemudi Gapkim, khotbah-khotbah saya akan berbeda dengan khotbah-khotbah pendeta pada umumnya. Mari sejak hari ini kita kenal Tuhan. Saya sampaikan ke muda-mudi Pak hari Sabtu kemarin, itu saya udah buat YouTube-nya. Hari ini saya buat YouTube-nya sedang di loading ya, mungkin akan diupdate nanti malam itu. Sejak dia mengerti bahwa ini pelanggaran, bahwa ini kesalahan, bahwa ini nyakitin hati Tuhan, sejak hari itu dia akan menerima konsekuensi dosanya. Jadi jangan berpikir aku bersalah, mamaku yang nanggung dosaku. Aku kan belum 17 tahun. Tidak. Seperti Bang Willy itu, udah tahu mencuri itu berdosa, dia akan menanggung konsekuensinya. Nah kalau ini semakin dimekarkan, semakin ditumbuhkan, semakin dipupuk, ujung-ujungnya jadi perampok. Maka kita berurusan Tuhan itu setiap hari Pak. Amin. Amin. Jangan kau amin-amin aja, siapa nak mau? Andre. Amin kau bilang, bentar lagi kau mau ngocoknya dari sini. Merokoknya kalian. Berjuang itu enggak begitu. Kalau tadinya misalnya 1 hari 4 batang, kalau dia sedang berjuang paling tidak 2,5 batang. Itu berjuang. Kalau masih sama, enggak berjuang gitu. Haleluya. Untung dikasih tahu sama Ibu Gembala. Kalau misalnya kita ada satu kondisi dosa yang kita lakukan, yang sulit kita lepaskan, yang tadinya porsinya 100%, tetapi kita mendengar kebenaran ini dan kita sedang berjuang, kita kurangi yang tadi 100 menjadi 80%. Yang merokok tadi 5 batang sehari menjadi 2 batang. Semakin waktu semakin setahun kita nggak ketemu sama dia, paling tidak berubah menjadi 1 batang.
Kalau masih tetap sama 1 tahun, bahasanya apa Pak? Proses. Proses masih Pak, proses. Ini orang nggak jelas. Kenapa belum berhenti merokok Andre? Proses Pak, udah 2 tahun kita nggak jumpa. Dari awal dia bilang proses, ketemu 2 tahun masih ngomong proses. Ini nggak jelas. Ngerti maksudnya? Mesti ada progresif, ada peningkatan. Ngerti? Peningkatan ganti rokok. Yang tadinya saya marah-marah, saya sampaikan sama Ibu Gembala, ada parkir tuh kalau minta saya nggak pernah bayar. Saya nggak pernah bayar, saya marah. Kalau dia marah saya makin marah tuh. Puji Tuhan sekarang enggak. Ibu Gembala punya hati yang baik. Justru dibelikan makanannya ditinggalkan. Bu, sama tukang kantinnya tolong kasih parkirnya nanti. Kalau dulu enggak, kau minta makin marah. Apalagi laki-lakinya tegap kayak si dapur ini. Minta, mana saya kasih. Tapi kalau ibu-ibu saya masih mau kasih itu. Tapi kalau sekeren saya, kan ada kan tukang parkir yang keren kan? Bang katanya. Kalau pernah nggak lihat saya lihat aja. Bayarlah bang katanya. Kenapa? Kenapa kalau aku bayar? Ini Ibu Gembala. Kenapa kalau aku bayar? Ya nggak apa-apa bang, tapi ya bayarlah bang. Kalau nggak aku bayar kenapa? Pergi aja dia. Sekarang nggak gitu lagi. Prosesnya itu setiap hari. Ketemu tukang parkir, kami langsung kasihan. Mau gagah, mau keren, mau ganteng, mau binaragawan dia, itu tugasnya kami kasih. Yang mestinya kita kasih. Haleluya. Kami kasih. Ibu Gembala itu kasih itu. Kalau kami lagi makan, dibelikan, kami pulang. Tukang parkirnya dapat juga itu. Itu proses. Tapi kalau tadinya orang nanya, lu gembala, lu pendeta kok gitu modelnya? Gak apa-apa, proses aku bilang. 2 tahun ketemu masih kayak gitu. Ini brengsek ini. Mati gak ke surga ini. Tapi yang seperti saya sampaikan masih 0,5%. Tahun demi tahun mestinya naik. Tekanan gasnya naik. Haleluya. Karena ini semakin meruncing. Kalau tekanan 0,5% atau 0,5 km per jam atau 5 km per jam Bapak Ibu Saudara, kita nggak tekan gas, paling tidak kita cuma bertahan saja. Tidak mengalami progresivitas. Mestinya bertumbuh. Orang yang dalam tuntunan Roh Kudus itu bertumbuh, Pak. Kalau nggak bertumbuh apa namanya, Pak? Ada tumbuh-tumbuhan, dia hidup, nggak mati juga. Tapi ya begitu-begitu aja. Maka petani melihat beginian, tuh aku udah mau mati kok katanya. Mestinya ada perjuangan. Kalau dia sadar itu perjuangannya, dilakukan setiap hari. Tapi kalau seperti yang sampaikan, udahlah 0,5 aja kok masuk surga juga kata Pak Gembala. Nah itu juga. Tuhan beri kesempatan untuk kita terus masuk dalam hadirat Tuhan, hidup dalam kekudusan itu. Itu mestinya setiap hari bertumbuh, berbuah. Yang tadinya buahnya 3 menjadi 4, menjadi 5. Penguasaan diri kita yang tadinya sekian persen, waktu ditantang orang kita, lu jual gua beli. Nah ini tahap-tahap pengenalan kepada Kristus masih tahap dasar, masih tahap awal. Marah biasa, proses Pak. Setelah ketemu kita 2 tahun kemudian, dimaki-maki orang. Haleluya. Difitnah orang, haleluya. Mestinya mengalami pertumbuhan. Ibu-ibu yang sembrono ngomongi tetangganya 2 tahun ke depan mengalami pertumbuhan. Ibu dimarahi itu, dimaki-maki itu. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita doakan aja Bu. Wah ini membahagiakan hati Tuhan. Amin. Yang rokok 3 batang 1 hari, kalau ada perjuangannya menjadi 1,5 batang. Kalau masih sama batanganmu itu hati-hati. Ya Pak, saya berkurang Pak 1 batang. Ya berkurang karena gak ada rokokmu, gak ada uangmu. Nah itu juga rusak. Ini kita ada uang beli rokok, tapi karena proses tadi kita kurangi. Haleluya. Ada proses kan waktu itu kita ke kode tua, saudara ke kode tua kita minum tua dengan lancarnya. Ada uang dan kita mengerti kebenaran ini, kita mulai kurangi yang tadinya 1 teko ya. 1 teko kurangi jadi 1 botol. Yang setiap hari ke kode tua ini menjadi 3 kali seminggu. Mengalami pertumbuhan, amin. Yang tadinya setiap malam ke kode tua mulai 2 kali seminggu. Ketemu 3 tahun lagi, tidak pernah lagi ke kode tua. Itu mengalami pertumbuhan. Amin. Nah kalau sampai 2-3 tahun, yang dari tadi setiap hari menjadi 5 kali seminggu, ini belum pertumbuhan. Ini masih stunting rohani ini.
umurnya tua, tapi sikapnya menjadi sikap anak-anak yang selalu melakukan perbuatan menyakiti hati Tuhan. Yang umurnya tua, tapi sikapnya masih sikap menyakiti hati Tuhan. Umurnya tua, kerohanian batinnya tertinggal. Tetapi mestinya sebagai orang percaya, perhatikan Bapak Ibu, ini kebutuhan atau pertumbuhan batinnya ini sebenarnya nggak boleh ketinggalan. Kalau fisik bisa, kalau untuk pertumbuhan fisik harus, ini tidak menjadi hal utama, saudara. Ini sebenarnya ini beli plastik ini ya, kertas ya, biar asik ya. Nih perhatikan saudara, ini fisik. Lalu di batinnya. Ini dari dasar. Ini pertumbuhannya saudara. 10%, 20%, 30%. Enggak semua orang kaya, betul? Betul? Udah berumur 50 tahun Pak, perekonomiannya masih di 30%. Mestinya batinianya tetap naik Pak. Kalau ini misalnya tetap mentok di 30%, mentok dia. Ini nggak boleh mentok. Yang tadinya 30, balance dia kan, mestinya semakin naik. Ini tetap 30 nih fisiknya, batinnya harus semakin naik. Amin. Tetap 30 nih, naik terus. Amin. Itu mengalami pertumbuhan. Kalau ini nggak apa-apa, mau tetap di sini pun nggak apa-apa ini. Tetapi banyak orang Kristen, ini saudara udah 80, 90%, ini masih di 20. Membahayakan. Tak ketemu dengan Tuhan. Lalu berapa persen Pak ketemu dengan Tuhan? Tergantung porsi masing-masing. Dia pendeta, dia jemaat biasa, itu porsinya beda. Kalau dia pendeta, ini harus lebih unggul. Kalau mau dibandingkan dengan jemaat. Amin. Kok samanya kita porsinya ya ngaco itu. Karena kami harus menjadi teladan. Jemaat juga mesti jadi teladan. Tapi kita menjadi figur yang dilihat setiap hari. Mesti tingkatnya lebih unggul. Ini nggak masalah nih. Mau 50, 80. Kalau 10% cukup makan minum berpakaian rumah ngontrak, makan gula mau nggak apa-apa. Ini yang menjadi perkara kita. Haleluya. Kalau Tuhan perhatikan, ini 30%, perhatikan, ini 30%, ini naik, puji Tuhan. Masalahnya ini 30%, ini masih di 10%. Saya mau ngomong nggak masuk surga. Saya bukan menghakimi. Ini sama-sama tumbuh Pak. Kita hidup, batinnya sudah ada, fisik sudah ada. Kalau pencapaian kita masih di 10, sementara ekonomi kita sudah 30, ini main-main ini. Ngerti maksudnya? Paling tidak sama dia. Tapi kebanyakan ini udah 30, ini 10 Pak. Jangan-jangan ini bisa jadi 5. Atau tidak sama sekali, itu ateis. Tapi orang-orang yang percaya Yesus masuk surga, ini masih tahapan 5%. Yang dia masih mengakui Kristus. Apakah dia masuk surga? Pemahaman saya, kalau tingkat fisiknya lebih diunggulkan, rohaninya sekedar saja, ini orang yang gak serius berurusan dengan Tuhan. Tapi orang yang berurusan dengan Tuhan, pasti tingkat batinnya itu lebih tinggi persenannya. Haleluya. Amin. Artinya miskin gak apa-apa, batinianya kaya Pak. Miskin gak apa-apa, gak punya gak apa-apa. Ini punya siapa? Punya Tuhan. Hebat kan? Haleluya. Jadi kalau saudara miskin sudah umur 50 tahun masih miskin gak apa-apa. Ini yang mesti diperkaya. Sebab waktu Kristus waktu Kristus ke dunia, kita yang miskin menjadi ini loh, wah kaya loh. Kristus Allah yang mengosongkan diri kemudian menjadi manusia. Dia jadi miskin tuh. Fisiknya miskin. Dia rela menjadi miskin. Lalu kita menjadi kaya. Nah kalau kita nggak raih ini dengan perjuangan nggak dapat. Kalau kita raih ini tidak dengan penuntunan Roh Kudus nggak dapat. Makanya menjadi perjuangan kita. Amin. Periksa sekarang kebutuhan batinnya dengan kebutuhan fisik kita. Mana yang lebih tinggi?
Gimana cara memeriksanya, Pak? Seolah-olah kita terbelah dua nih, ada fisiknya, ada batinnya, memang begitu. Cek fisikmu. Kalau kau belum merindukan Tuhan, doa-doamu masih kurang. Yang kau punya waktu tapi tidak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu batinamu masih di bawah 5%. Bapak Ibu sudah punya rumah, sudah punya penghasilan, tapi batinamu masih malas-malas doa. Nah, itu cara membuktikan. Kita masih marah dalam kondisi, dalam keadaan, dalam kesulitan, kesusahan hidup. Kita masih marah. Mestinya tidak. Maka ini menjadi naik. Batinnya mentok, fisiknya mentok, batinnya semakin naik. Ini yang mengantarkan kita kepada Tuhan. Maka Paulus ngomong, biarlah kiranya ini hebat. Biarlah kiranya ya, kehidupan lahiriah kami semakin merosot. Tahu nggak arti merosot itu? Merosot bukan berarti nggak makan, nggak minum, tapi tidak diperhatikan secara fokus, seperti memperhatikan batinia ini. Ya sudah, mau kaya ya sudah, kaya untuk kemuliaan Tuhan. Miskin juga tidak menjadi tenggelam dalam kemiskinan itu, tetap masih bisa meningkatkan pertumbuhan batinia kita. Ini ya kayak nggak naik-naik nih, nggak kayak naik-naik nih. Makanya waktu Paulus mati, kepalanya dipenggal, dipisahkan dari tubuhnya. Ngeri kan? Banyak orang Kristen sekarang Pak, kepalanya sama tubuhnya masih sama, dikubur masih sama kan? Paulus dari kepalanya ada menjadi tidak ada, merosot nggak secara fisik? Inang Niki, merosot nggak si Paulus? Dari dia berkepala, waktu mati nggak berkepala dia? Merosot nggak? Merosot lah. Maka dia ngomong nggak apa-apa merosot, yang penting kami memperbarui kehidupan batinia kami setiap hari, dari hari ke sehari. Ini perjuangan, mestinya kita perbaiki sejak dulu. Haleluya. Sama kayak si Dapot, baru-baru ke SBE ngajar bingung ya kan, bawa mobil masih gamang. Sekarang sudah menjadi sebuah irama. Masuk mobil nggak perlu lagi dikasih tahu pijak kopling, pijak rem, nggak perlu. Itu tadi proses waktu. Masuk ke mobil, ngomong-ngomong panjang sambil marah pun jalankan mobil tanpa dipandu bisa nggak? Bisa, udah menjadi sebuah irama. Nah, kekudusan pun begitu, menjadi sebuah irama kalau dilatih. Ada makanan najis, ada tua, ada minuman alkohol yang kita dulu minum itu, Pak. Karena kita sudah membiasakan diri tidak minum itu, sebab itu adalah satu kecemaran di hadapan Tuhan. Ada yang sajikan, terotomatis menjadi sebuah irama. Kita lihat, oh puji Tuhan, tidak konsumsi lagi. Amin. Sebab apa? Sudah menjadi sebuah irama. Ada latihan-latihan dan itu disebut proses waktu. Tapi orang yang nggak serius berurusan dengan Tuhan, ditengoknya ada tua ini atau ada rokok leh, ya leh, langsung tuh. Ketemu dengan cewek cantik dengan sebutan cewek terotomatis. Nah, kalau orang sudah mengalami tahapan-tahapan latihan dalam perjuangan untuk meraih kekudusan itu, ada cewek dia mulai tahan diri, cep, op, dosa, oh no. Sekalipun masih gini, oh no, tidak bisa. Tuhan melihat keikhlasan dan ketulusan kita untuk meraih kekudusan itu. Tuhan melihat, Pak. Haleluya. Maka mati masuk surga karena Tuhan melihat. Bukan kita menyerah, tapi kita berserah. Ini keadaanku Tuhan. Kita bisa korupsi, kita bisa jahat, tapi karena kita mengerti bahwa tanpa kekudusan tak bertemu dengan Tuhan, kita akan menjaga diri kita, menjaga sikap-sikap kita, yang terus memperhatikan kebutuhan batinnya kita. Sama seperti orang diet, dia lihat gorengan, aku mau diet, gak jadi makan gorengan. Benar kan? Tapi orang yang gak berpikir untuk diet, ada makanan, ada gorengan, diapain tuh? Dimakan. Sampai rumah nyesal dia. Kok aku makan tadi ya? Jadi gemuk-gemuk terus aku, kok aku makan tadi? Mari saudara kita serius, amin. Ini kita mau cek. Kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan, tapi dalam proses itu ada perjuangan di dalamnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini saudara. Sadarlah hai jiwaku.